Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Asrarudin. Oke, teman-teman, kali ini saya akan bahas tentang aplikasi Akulaku ya. Di sini banyak banget yang belum paham ya. Padahal saya udah banyak banget bikin video, tapi tetap saya introspeksi diri. Mungkin karena video saya kurang begitu jelas, atau kalian yang melihatnya tidak menyimak dan cuma setengah-setengah gitu ya. Jadi di video saya itu udah tentang Akulaku itu semuanya hampir ada gitu ya. Nah oke, mungkin yang akan saya bahas sekarang itu yaitu akun-akun yang nggak bisa menggunakan limit kredit, nggak bisa menggunakan pinjaman KTA Kilat, dan juga nggak bisa menggunakan dana cicil ya. Ada 3 kan di Akulaku itu ya. Ada yaitu yang saya sebutin tadi. Jadi gini teman-teman ya, sekarang kan suruh otoritas BPJS Ketenagakerjaan. Nah itu adalah salah satu syarat wajib untuk pertama meningkatkan kredit poin, 2 meningkatkan ataupun menambahkan limit kredit, ketiga itu untuk otoritas semua sistem yang akan kita gunakan. Tapi jangan salah paham, bukan berarti kita udah otoritaskan ataupun sudah memasukkan BPJS Ketenagakerjaan itu kita bisa semuanya, kayak bisa belanja, bisa menggunakan cicilan, bisa menggunakan dana cicil, bisa pinjam uang KTA Kilat. Itu bukan berarti ya, bukan jaminan ya. Banyak banget bang, ini saya udah masukin BPJS Ketenagakerjaan kok malah nggak bisa, sama aja. Ya elah, yang nggak bisa lah, tergantung akunnya bang. Semua itu tergantung akunnya ya. Kenapa saya bilang tergantung akunnya? Pertama, dia baca dari data-data kita pertama daftar, mungkin dari pekerjaan, mungkin dari data-data yang udah kita tambahkan kayak kartu keluarga, kayak data-data lain lah, kayak perusahaan kita, kayak gaji kita, kayak NPWP dan lain-lain gitu ya. Jadi intinya satu, kalau kalian mau bisa menggunakan aplikasi Akulaku ya, Akulaku itu menurut saya itu jangka panjang, dalam artian memang kita harus sabar kalau emang kita mau punya aplikasi Akulaku gitu ya. Saran saya, Akulaku kalau kalian udah memasukkan BPJS Ketenagakerjaan, kalian bisa mencantumkan maksudnya kalian itu bisa belanja gitu teman-teman ya, bisa belanja cash dulu ya. Bisa banyak yang nanya bang, ini kan harus belanja cash dulu baru bisa. Bukan jaminan juga ya, pasti bisa, tapi kita nggak tahu berapa kali yang harus kita belanja cash ya. Jadi untuk teman-teman solusinya gini, ketika kalian beli cash, misalkan beli cash barang, kalian coba kredit ya, bisa enggak sampai muncul kode pembayaran, itu dibatalin nggak apa-apa ya, untuk nyoba doang. Misalkan belum bisa, kalian belanja lagi, kalau enggak nunggu barang datang, kalian coba lagi, kalau belum bisa belanja lagi kayak gitu. Kalian nelpon ke CS Akulaku juga percuma, pasti ujung-ujungnya suruh belanja gitu teman-teman ya gitu. Tapi tetap BPJS Ketenagakerjaan itu penting. Kalian kalau belum ada BPJS Ketenagakerjaan ya itu nggak bisa gitu ya, walaupun kalian belanja sebanyak apapun. Nah adapun yang tanpa BPJS Ketenagakerjaan bisa, tapi bisanya kenapa? Pertama karena akun lama, kedua dia belum terdeteksi oleh sistem. Suatu saat pasti dia akan dimintai BPJS Ketenagakerjaan. Jadi untuk teman-teman ya, ini saya ada saran buat kalian yang mau buat BPJS Ketenagakerjaan. Kalian bisa lihat nomor yang ada di deskripsi video ini ya. Itu jasa pembuatan BPJS Ketenagakerjaan dan orangnya amanah ya. Itu rekomendasi dari saya ya. Itu selebihnya terserah kalian. Saya hanya merekomendasikan orang itu, Mamang Ujang, nomornya ada di deskripsi. Dan dia juga jasa gestun ya, sok silahkan dihubungi aja ya. Saya nggak tahu sekarang sistemnya kayak apa, pokoknya dulu tuh saya pernah ke dia dan pokoknya bagus banget dan amanah banget ya. Nah dan untuk teman-teman satu lagi ya, untuk pertanyaan-pertanyaan kalian tuh nggak perlu nanya di YouTube saya gitu ya, karena saya nggak standby gitu. Saya juga punya kerjaan di luar ya, buka YouTube juga jarang, karena YouTube kan bukan
sosmed apa ya, yang bener-bener kayak Facebook gitu ya, kayak Instagram, bukan kayak gitu. Jadi saya jarang banget aktif di Facebook gitu ya. Jadi kadang saya lihat, wah udah ada komentar 2 hari yang lalu gitu ya. Jadi untuk kalian saya sarankan kalian gabung di grup khusus pembahasan aku laku ya. Ada linknya di deskripsi saya. Itu real, dan disitu insya Allah nggak ada yang namanya penipu-penipu ya. Karena disitu nggak ada yang boleh promosi kecuali admin, itu pun rekomendasi yang benar-benar baik ataupun yang bagus ya. Jadi insya Allah kalau masuk grup itu semuanya aman, dan sekarang anggotanya hampir 500 kurang lebih ya, segitu ya. Jadi untuk kalian yang misalkan masih banyak pertanyaan, silahkan gabung aja ya. Nah, yang saya jelaskan tadi mudah-mudahan juga bisa dipahami oleh kalian teman-teman ya. Jadi gini, aku laku itu pasti bisa digunain gitu ya, pasti. Tapi jangan salah loh, ada yang udah menggunakan 4 tahun, dana cicil yang 15 juta atau 30 juta, yang tenornya sampai 12 bulan, itu kan pinjaman online juga ya, tapi kan dana cicil tuh bisa kalian cek. Nah, itu lama juga gitu ya, lama. Kenapa? Saya pengguna 4 tahun kurang lebih, 3 tahun lebih lah. Iya hampir 4 tahun, tapi saya nggak bisa menggunakan dana cicil. Kenapa? Karena saya setiap ada cicilan ataupun punya pinjaman online kayak KTA itu sering telat itu. Nah itulah itu. Nah untuk kalian yang tadinya udah bisa nggak bisa, coba kalian cek apakah kalian udah punya BPJS Ketenagakerjaan, apakah kalian punya tagihan yang belum lunas atau punya cicilan. Itu ngaruh banget ya, yang tadinya bisa jadi nggak bisa. Tapi ada juga yang punya tagihan tapi bisa sampai limitnya 0 gitu ya. Balik lagi ke akunnya ya teman-teman ya. Jadi semuanya itu bukan patokan teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja sih dari saya. Mudah-mudahan manfaat ya buat semuanya. Dan dukung terus channel ini. Jangan lupa di subscribe ya, dan juga di like. Oke, mungkin itu aja. Kalau misalkan ada saran soal video saya kurang bagus atau apa, nggak apa-apa, kalian kritik aja, saya terima kok ya. Karena saya orangnya itu kalau tanpa kritikan itu mungkin lebih cepat majunya gitu ya. Ini juga saya hanya menggunakan apa adanya, yaitu handphone aja gitu, sama KineMaster gitu ya. Jadi nggak banyak yang saya gunain gitu ya. Jadi apa adanya aja gitu. Nah itulah penjelasannya teman-teman ya. Soal ini kalian bisa lihat di video-video saya sebelumnya banyak ya, soal pesanan gak nyampe atau apapun, cara gestun pun ada, saya tutorialkan tuh. Kalau kalian nggak mau ribet, tinggal lewat jasa Mamang Ujang ya. Pertama di YouTube saya, orang jarang banget mengupload video cara gestun ya, karena pelit. Saya mau masa bodoh, no. Cuma tetap ada resikonya. Kedua, kalau mau lewat jasa yang benar-benar aman dan amanah, ada juga udah saya rekomendasiin, ada nomornya di deskripsi, tinggal kalian hubungi ya. Cuma gitu aja. Oke, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.